Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan korban longsor di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jumlah korban longsor di Kabupaten Purworejo pun menjadi 43 orang. Kita langsung bergabung bersama rekan Clara Alverin yang memantau langsung di lokasi. Clara, berapa korban longsor yang berhasil ditemukan dalam pencarian kali ini? Ya, Iqbal, hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan tadi tim SAR gabungan kembali menemukan ada jenazah di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo, berjumlah 6 jenazah dan tadi 1 korban ditemukan di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Dan saat ini sudah bersama saya Kepala BNPB Willem Rampanile. Pak, hari ini ada penemuan korban lagi, berapa jumlahnya Pak? Baik, jadi jumlah masyarakat terdampak adalah 62. Bukan di Jawa Tengah, di Purworejo. Ya, kita bicara di Purworejo dulu. 62 jumlah masyarakat yang terdampak. Yang meninggal dunia ada 27, yang luka-luka 16, yang hilang, korban hilang sebanyak 19. Nah, tadi menjelang siang telah diketemukan 6 korban hilang. Dengan demikian maka rekapnya berubah. Meninggal dunia menjadi 33, yang korban hilang menjadi 13. Nah, untuk korban yang hilang ini terus dilakukan pencarian dari Pemda, mengerahkan sumber daya yang tersedia, melakukan upaya maksimal untuk pencarian yang 13 itu yang terdiri dari BPBD Purworejo, TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat. Jadi ini terus dilakukan pencarian di lapangan. Kendala apa yang ditemukan di lapangan? Yang pertama tentunya kendala yaitu dari faktor alam, faktor geografisnya sendiri. Kalau kita lihat tadi kan jalannya berbukit-bukit dan sempit. Nah, untuk pencarian itu dibutuhkan alat berat. Namun ada sebagian jalan yang masih tertimbun oleh longsoran, itu kita kerjakan. Sehingga kita upayakan dengan alat berat. Lalu Polri juga sedang mengirimkan anjing pelacak. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa gabung untuk melakukan pencarian. Nah, upaya di lapangan dilakukan secara manual. Mereka menggunakan pompa air dan lain sebagainya untuk mencari korban yang hilang tadi. Sementara untuk korban selamat sendiri saat ini seperti apa Pak? Apakah akan diungsikan? Ya, jadi untuk masyarakat yang terdampak, itu sebagian mengungsi di keluarganya, sebagian lagi ditangani oleh Pemda. Mengingat ini merupakan pertama kalinya dampaknya begitu masif longsor di Purworejo ini Pak, apakah akan ditetapkan sebagai zona yang rawan longsor atau seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya di Purworejo ini termasuk sebagian daerah, ya beberapa titik tergolong rawan bencana. Jadi ini sudah kita antisipasi, jadi pemerintah sebetulnya sudah membuat tata ruang, BNPB juga sudah menetapkan daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi selain kita upaya pencarian dan penanganan dampak masyarakat yang terdampak, kita sekaligus melakukan upaya mitigasi. Jadi baik itu mitigasi struktural maupun yang non-struktural. Sedangkan untuk mitigasi struktural kita bekerja sama dengan PU dalam hal ini. Ya, jadi ada 3 hal sebenarnya dilakukan. Yang pertama adalah emergency response berupa pencarian korban yang hilang tadi yang masih 13. Yang kedua kita melakukan upaya mitigasi. Yang ketiga sekaligus kita melakukan pemulihan. Apa pemulihannya? Yaitu tahapnya kita sedang melakukan damage and loss assessment. Jadi kita tahu kerugian dan kerusakan dan lain sebagainya. Langsung kita assess, diharapkan 1 minggu ini selesai. Langsung kita lakukan juga tahap pemulihan, terutama terhadap rumah-rumah yang rusak total. Jadi kita akan bangun lebih baik dan lebih aman. Ya. Jadi untuk rumah-rumahnya kemudian akan dibangun lagi dan nanti warga-warga juga akan dipindah ke lokasi yang lebih aman. Jadi memang salah satu upaya untuk menjauhkan masyarakat dari bencana adalah relokasi. Tetapi relokasi itu adalah pilihan terakhir. Kenapa pemilihan terakhir? Karena untuk menyangkut masalah relokasi, satu bukan saja cuma penyediaan lahan tetapi termasuk budaya. Jadi memang salah satu tantangan pada umumnya masyarakat itu tidak bersedia untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Tapi ini nanti lagi dicarikan solusinya. Kalau memang yang dinyatakan betul-betul rawan bencana, tentunya pemerintah akan mengambil tindakan untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sangat rawan yang memang tidak bisa dimitigasi. Ya, Bupati, Pemda, dan jajarannya. Ini tidak hanya longsor tidak hanya terjadi di Purworejo saja Pak, tapi juga di beberapa kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Ya. Saat ini penanganannya seperti apa? Jadi begini, dari statistik yang kita punya, bahwa dari tahun 2014, 2015 sampai dengan 2016 bulan Juni ini,
bahwa bencana hidrometeorologi menempati tempat yang paling atas. Artinya bahwa bencana jenis ini paling banyak makan korban. Oleh karena itu pemerintah prioritasnya ke sana, memitigasi terhadap bahaya bencana hidrometeorologi. Jadi seperti apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kita langsung melakukan mitigasinya ke depan. Ya. Kira-kira seperti sampai kapan Pak cuaca seperti ini akan terus melanda Jawa Tengah, bagian selatan ini khususnya? Kalau menurut berita dari BMKG, kita diminta waspada sampai dengan bulan Juli. Sambil kita lihat nanti perkembangannya ke depan. Baik, Mbak Clara. Ada imbauan khusus Pak untuk masyarakat yang ada di sini? Jadi imbauan kepada masyarakat tentunya harus memberikan respons apabila ada early warning dari BMKG. Misalnya, salah satu early warning yaitu berita cuaca. Di sana BMKG sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa curah hujan akan tinggi terutama pada tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi apa yang diperkirakan oleh BMKG itu terjadi. Nah ini ada yang menarik memang. Di salah satu daerah di Purworejo ini ada masyarakat, dia mengalami longsor, ya kan? Tetapi tidak ada korban. Karena masyarakatnya setelah dia menerima berita itu, dia langsung mengadakan packing dan lain sebagainya. Begitu dengar gemuruh, mereka melarikan diri mencari tempat aman. Itulah pentingnya early warning sebenarnya Pak ya? Di samping early warning, yang paling penting itu adalah perilaku masyarakat, budaya masyarakat. Nah itu juga merupakan salah satu bagian prioritas pemerintah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana itu. Ya disesuaikan dengan sifat bencana di daerahnya masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ya, baik, Willem. terima kasih. Demikian Sylvia, wawancara kami dengan Kepala BNPB dari Purworejo, kembali ke Anda di studio. Clara Alverina melaporkan langsung, terima kasih. Sementara itu, akses jalan desa yang sempit dan curam menjadi kendala proses evakuasi korban longsor di Purworejo, Jawa Tengah, sehingga banyak nyawa yang tidak tertolong. Berikut liputan disampaikan rekan kami Maria Lizia Hasni dan juru kamera Yahdin Syafrizal di 5 titik longsor Purworejo. Akses longsor Purworejo yang menewaskan sekitar 43 orang ini memang sangat sulit. Jalan yang sempit dan juga berkelok-kelok naik turun ini membuat proses evakuasi terhambat dan akhirnya membuat korban longsor yang tertimbun longsor terlalu lama ini semakin banyak yang meninggal dunia. Ini adalah titik pertama, yaitu di Desa Caok, Karangrejo, Purworejo. Masih ada 4 titik lain di belakang sana. Saya akan menggambarkannya lewat perjalanan berikut ini. Ini merupakan titik kedua dari longsor di Kabupaten Purworejo. Meski cukup curam, namun di sini tidak menimbulkan korban jiwa. Dan ini merupakan titik ketiga lokasi longsoran di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini juga tidak menimbulkan korban jiwa, namun ini longsoran ini sempat setinggi setengah leher orang dewasa sehingga menutupi jalan atau akses menuju Desa Donoranti yang banyak sekali terdapat korban jiwa di sana. Dan sekarang kita akan menuju ke lokasi longsoran keempat, yaitu Desa Donoranti. Ya, dan untuk yang ini merupakan titik keempat lokasi longsoran di Purworejo. Dan ini juga tidak ada korban jiwa, namun jika kita lihat ini masih juga ada proses evakuasi dengan eskavator di sana karena memang tanahnya sangat tinggi. Awalnya sempat menutupi jalan dan akses untuk menuju proses evakuasi yang memakan korban di Donorati, titik terakhir di sana. Meskipun tidak ada korban jiwa di sini, namun sempat ada satu rumah yang terkena longsoran, namun penghuninya ini berhasil selamat terlebih dahulu. Dan ini merupakan titik kelima sekaligus titik terakhir lokasi longsoran di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini merupakan Desa Donorati yang kalau kita lihat terdampak longsornya ini paling luas, ada sekitar 5 hektar tanah yang ada di sini. Dan sama seperti Desa Karangrejo di bawah sana tadi, ini juga banyak sekali memakan korban jiwa. Memang Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini merupakan salah satu titik rawan longsor yang ada di Indonesia. Ini selain karena tekstur tanahnya yang lembut, juga diduga ada peralihan fungsi lahan dari lahan konservasi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan juga hunian. Di mana tadi sepanjang jalan ke arah sini kita juga melihat banyak sekali rumah-rumah yang dihuni oleh warga sekitar. Dan sampai saat ini proses evakuasi dari tim SAR gabungan juga masih terus berlangsung untuk mencari para korban hilang akibat longsor di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Maria Lizia Hasni, Yahdin Syafrizal, Metro TV.